Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Tembok Balai Konservasi Penyu di kawasan Pantai Sabe Gianyar jebol akibat abrasi. Menjelang Pilkada November mendatang, Polres Tabanan menggelar simulasi pengamanan kota. Jangan lewatkan mencoba lawar nyawan khas bumbu Bali di Sangeh, Badung. Balai Konservasi Penyu di kawasan Pantai Sabe, Kecamatan Belabatu, Gianyar, kondisinya memprihatinkan. Bagian tembok bangunan ini jebol akibat abrasi dan sudah lama tidak diperbaiki. Abrasi di kawasan pantai sudah berlangsung lama dan mengancam kelangsungan ratusan tukik atau anak penyu. Hingga saat ini belum ada bantuan, sehingga pengelola hanya menutup dengan alat seadanya. Pantai Sabe sejauh ini masih alami dan belum banyak tersentuh pariwisata, sehingga menjadi habitat yang baik bagi satwa penyu untuk bertelur. Namun tembok sepanjang 25 meter ini jebol akibat abrasi di kawasan Pantai Sabe yang semakin parah dan kondisinya bisa mengancam kehidupan ratusan tukik serta telur penyu yang kini dalam masa penetasan. Secara fisik ini kan sudah dilihat di depan ya, tembok kita itu dihantam oleh gelombang pasang yang memang notabene sih tidak bisa kita hindari. Kalau kita di pantai selatan menghadapi arus Australia dan juga samudra yang langsung tidak ada yang menghalangi lah gitu loh istilahnya. Dan ini situasi sudah semakin dari tahun ke tahun sudah semakin agak keras ya. Dulu baru kita mulai ini depan kita ini boleh dibilang bisa bermain bola. Nah cuman abrasi ini yang memang salah satu tantangan kita. Depannya juga harus kita pikirkan. Sementara sih ini tembok sudah roboh hampir 2 tahun ya. Nah karena sekali lagi dari kendala dana kita juga lagi berusaha mencari sponsor untuk membangun yang permanen. Nah, kalau dibangun begitu saja udah 2 kali kita bangun, nah itu udah roboh lagi kena hantam. Nah itu rencana kita mencari yang membuatnya itu yang lebih permanen. Pengelola Balai Konservasi berharap pemerintah atau pihak lain yang membantu memperbaiki tembok, karena jika dibiarkan kondisinya akan semakin parah. Balai Konservasi Penyu ini sangat penting karena sebagai tempat untuk melestarikan penyu yang populasinya semakin langka akibat perburuan liar dan menjadi mangsa predator. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Warga desa Sukadanda, Kubu Karangasem mendatangi sempadan pantai untuk memprotes reklamasi dan rencana pembangunan dermaga di wilayah adat mereka. Mereka khawatir keinginan investor membangun dermaga kapal tongkang justru akan merusak lingkungan dan ekosistem laut. Masa datang dengan mengenakan pakaian adat Madya. Meski sempat terjadi ketegangan antara warga dan kuasa hukum investor, unjuk rasa tetap berjalan tertib dan aman. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Penyandang disabilitas kerap menghadapi masalah ketika harus terjun ke masyarakat dan bekerja. Berwirausaha adalah salah satu kesempatan bagi mereka untuk berkarya dan mandiri di masyarakat. Kesempatan inilah yang diupayakan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Bangli. Seperti yang dilakukan 15 penyandang disabilitas ini. Mereka belajar membuat kue di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu Bangli.
Keterampilan membuat kue ini akan menjadi modal bagi mereka untuk bisa mandiri di masyarakat nanti. Kegiatan ini bertujuan membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya pengusaha dengan disabilitas yang ingin membuka usaha. Fungsinya di teman-teman disabilitas, pemasarannya di teman-teman di UMKM, kan itu. Jadi ini harus menjadi kerjasama kita bersama dan kita dorong untuk betul-betul mereka ada kemandirian. Utamanya nanti bisa membantu penghasilan di warga atau di rumah tangga. Dalam program ini peserta mendapat 3 modul pelatihan, yakni stabil secara emosional sebagai pengusaha, bisnis model kanvas, dan strategi pemasaran melalui media sosial. Pelatihan diharapkan bisa menambah keahlian, sehingga para penyandang disabilitas bisa mandiri secara ekonomi, serta mandiri di lingkungan keluarga sendiri. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Polres Tabanan Rabu lalu menggelar simulasi pengamanan kota menjelang pilkada yang akan digelar pada November mendatang. Polres Tabanan Rabu lalu menggelar simulasi pengamanan kota atau Sispam Kota di halaman Taman Makam Pahlawan Pancaka Tirta Tabanan. Simulasi menggambarkan ribuan massa yang protes dan mencoba merangsek masuk ke kantor KPU Tabanan. Mereka menggugat keabsahan hasil penghitungan suara, pemilihan bupati dan wakil bupati Tabanan yang dianggap curang. Aparat dikerahkan dengan membuat barikade agar massa tidak bisa masuk. Dalam pilkada nanti, Polres Tabanan akan mengerahkan sekitar 370 anggota yang bertugas memetakan sejumlah wilayah rawan dan tidak rawan di 133 desa di Kabupaten Tabanan. Karena ada tempat rawan, nanti kita akan kategorikan ada tempat yang rawan dan tidak rawan. Di sini butuh perkuatan personil yang lebih dan tidak, ini masih kita kaji. Kami semua ini TNI, Polri, dari Pemdas tempat juga di sini, kita harus bisa menjamin bahwa pemilu kada ini harus aman. Kita harus yakin. Makanya kita mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi terkait dengan keamanan berjalannya pemilu kada ini ke depan. Polres Tabanan berharap penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Tabanan dapat berjalan aman tanpa bentrokan dan kerusuhan yang bisa merugikan masyarakat sendiri. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.